Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, selamat datang di pembelajaran morfologi tumbuhan. Pada hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan perkembangan bunga pada bagian kedua. Pada bagian pertama kita sudah mempelajari tentang struktur-struktur bunga. Sebagaimana kita ketahui, bunga mempunyai 4 struktur utama, mulai dari lingkaran luar sampai ke lingkaran dalam, yaitu berturut-turut calyx, corolla, androsium, dan gynosium. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang dua bagian dari bunga yang bersifat non-reproduktif, yaitu calyx dan corolla. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai dua bagian lain, di mana kedua bagian ini adalah bagian reproduktif atau merupakan alat kelamin dari bunga, yaitu androsium dan gynosium. Androsium itu dikenal sebagai stamen atau dalam bahasa Indonesia disebut benang sari. Benang sari ini merupakan lingkaran ketiga dari bunga. Artinya, dari 4 bagian tadi, benang sari itu berada pada lingkaran ketiga, urutan ketiga. Ketika kita menggambarkan diagram bunga, urutan yang paling luar atau lingkaran paling luar adalah kelopak, lingkaran kedua adalah mahkota, dan lingkaran ketiga adalah stamen. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa stamen merupakan alat kelamin jantan, alat reproduktif jantan. Letaknya itu berselingan dengan petal. Jadi kalau kita perhatikan di gambar ini, yang hijau ini adalah petalnya, maka stamen terletak di antara dua petal. Seperti ini umumnya. Dan berhadapan dengan siapa. Ini adalah pola umum. Akan sangat banyak sekali nanti kita pelajari pola-pola dari kedudukan stamen ini. Nah, stamen itu atau benang sari itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tangkai sari. Tangkai sari itu disebut juga filamen atau filamentum. Di atas tangkai sari ada kepala sari atau antera, di mana di antera ini mempunyai bagian yang kita sebut sebagai kotak sari atau TK, dan di dalam kotak sari terdapat serbuk sari atau polen. Nah, biasanya satu stamen itu mempunyai 2 kepala sari atau 2 antera. Kedua antera ini dihubungkan oleh suatu jaringan yang kita namakan sebagai jaringan penghubung atau connectivum. Pada bunga, letak stamen itu bermacam-macam. Pada bunga jeruk misalnya, stamen terletak di atas reseptakulum atau dasar bunga. Pada mawar, stamen terletak di atas kelopak, sementara pada Heliotropicum indicum di atas corolla. Kalau kita perhatikan dari gambar ini, bagian putih ini adalah stamen. Ya, ini adalah filamennya dan ini adalah anteranya. Stamen ini tumbuh langsung di atas reseptakulum dan ini adalah stamen dari jeruk. Pada gambar ini adalah gambar penampang membujur dari bunga mawar, di mana kita lihat di sini stamen-stamennya itu tumbuh di atas kelopak. Dan pada bagian ketiga, ini adalah struktur dari bunga Heliotropicum indicum, dan kalau kita perhatikan di sini stamennya melekat pada corolla. Hal yang sama bisa kita jumpai pada bunga alamanda. Baik, jumlah stamen atau jumlah benang sari pada bunga itu juga beragam. Ada yang banyak dan ada yang sejumlah petal. Benang sari yang banyak bisa kita temukan pada bunga-bunga dari kelompok suku Myrtaceae. Contohnya pada jambu biji, pada gelam, dan pada jambu air. Mungkin Anda pernah memperhatikan ketika jambu air sedang berbunga, maka yang mencolok adalah warna putih yang ditimbulkan dari stamennya. Dan stamen-stamen itu berguguran akan menjadikan halaman atau bagian bawah dari pohon jambu air itu menjadi putih karena stamen itu saking banyaknya. Pada gelam,
gelam adalah tanaman rawa di Sumatera Selatan, juga mempunyai stamen putih seperti ini. Dan ini juga sangat mencolok. Ada juga benang sari itu berjumlah 2 kali petal, dan 2 kali ini biasanya terbentuk dalam 2 lingkaran. Misalnya di sini dicontohkan benang sari jumlahnya 10 dan membentuk 2 lingkaran masing-masing 5 benang sari atau 5 stamen. Nah, posisi ke-10 benang sari ini pada 2 lingkaran ini menentukan tipe dari bunga tersebut. Ada yang disebut diplostemon, di mana benang sari di bagian luar atau di lingkaran luar ini terletak di antara 2 petal seperti ini. Ini petal. Nah, ada juga tipe obliplostemon, di mana benang sari pada bagian dalam yang akan terletak di antara 2 petal, sementara benang sari bagian luarnya terletak berhadapan dengan petal. Diplostemon stamen itu bisa dilihat misalnya pada Caesalpinia puccerrima, kembang merak, atau pada ketepeng Cassia fistula. Sementara untuk obliplostemon itu bisa dilihat pada bunga geranium atau Pelargonium odoratissimo. Jumlah benang sari juga bisa sama banyak dengan petal, dan kedudukannya bisa di depan petal atau epipetal atau di depan sepal episepal. Nah, pada bunga-bunga labiate atau lamiaceae, jumlah benang sarinya lebih sedikit daripada corolla, di mana corolla labiate atau suku lamiaceae ini berjumlah 5, sementara benang sarinya itu hanya 4, dan keempat ini juga membentuk struktur yang unik, di mana sepasang panjang dan sepasang lagi pendek. Jadi dari 4 itu 2 panjang, 2 pendek, sehingga diberi istilah didinamus. Di itu 2. Sementara pada bunga-bunga cruciferae ini suku atau brassicaceae nama lainnya. Cruciferae atau brassicaceae ini kelompok tumbuhan yang mempunyai mahkota 4 yang bersusun saling berhadapan. Brassicaceae ini sebenarnya adalah suku dari sawi-sawian. Jadi kalau Anda lihat bunga sawi, mahkotanya 4, tetapi stamennya 6. Ke-6 stamen ini membentuk struktur di mana 4 panjang dan 2 pendek, dinamakan tetradinamus. Jadi kalau kita lihat di sini, ini stamen tetradinamus 4 panjang dan 2 pendek. Kita coba lihat contoh. Nah, ini adalah contoh stamen-stamen di dinamus pada lamiaceae. Ya, ada stamen yang panjang, ada stamen yang pendek. Sementara pada brassicaceae itu tetradinamus, ya, di mana ada struktur yang panjangnya 4. Seperti ini terlihat ada 4 dan 2 stamen lagi pendek. Jadi jumlah stamen 6. 4 panjang, 2 pendek. Tetradinamus itu pada brassicaceae. Nah, stamen-stamen sendiri itu bisa berdekatan satu sama lain. Jadi dia bisa berdekatan dengan stamen, antar stamen, maupun berdekatan pada bagian lain dari bunga. Kalau dia berdekatan sesamanya disebut sebagai adhesi. Saya ulangi. Kalau dia berdekatan dengan sesamanya, maka dia disebut sebagai kohesi. Sementara kalau dia berdekatan dengan bagian lain dari bunga, disebut adhesi. Adhesi dari stamen berarti stamennya berdekatan atau bersatu dengan bagian lain dari bunga, seperti periantium atau perhiasan bunga, bisa petal, ataupun dengan ginosiumnya. Ginosium atau alat kelamin betina atau putih. Nah, ada beberapa tipe dari adhesi bunga ini, tergantung dengan apa dia berdekatan. Pertama, jika dia berdekatan dengan keseluruhan bunga, maka dia disebut epipilus. Epipilus adalah stamen di mana dia berdekatan dengan bunga atau perhiasan bunga. Contohnya pada Asparagus officinalis. Sementara kalau dia berikatan hanya dengan petalnya saja, maka dia disebut epipetal. Contohnya pada alamanda. Kalau kita lihat di sini, stamen alamanda itu adalah yang ini. Ya, melekat pada petal. Ya, melekat pada petal. Kemudian
pada Calotropis gigantea, stamen melekat pada struktur stigma. Disebut ginostegium atau ginandrium. Jadi di mana dia stamen ini berdekatan dengan ginosiumnya, dalam hal ini bagian stigmanya atau kepala putihnya. Ya, ini ciri khas pada Calotropis gigantea atau bunga biduri. Nah, ini contoh epipilus pada Ixora, stamen epipilus pada Ixora. Dan yang di bawah ini adalah ginandrous atau ginostegium, itu pada Calotropis gigantea, bunga biduri. Bunga ini adalah bunga di tepi pantai, yang kita jumpai di pantai, di mana stamennya berdekatan dengan stigma. Kemudian pada Gloriosa superba, stamen itu melekat pada petal. Ya. Dalam hal ini adalah tenda bunga tepal. Ya. Karena Gloriosa superba tidak bisa dibedakan antara kaliks dan korolanya, maka dia berdekatan dengan tepal. Ya. Nah, ini adalah stamen, ya, dari filamen yang melekat di sini. Baik. Tadi kita sampaikan bahwa stamen juga bisa berdekatan dengan stamen yang lain, sesama stamen, namanya kohesi. Kohesi stamen ini ada beberapa macam. Ada yang disebut adelphus. Adelphus ini kohesi atau pelekatan antara stamen, di mana anteranya itu tetap bebas, sementara yang berdekatan adalah filamennya. Ini disebut adelphus. Kondisi adelphus ini ada 3 kondisi. Ada yang disebut monadelphus, monoadelphus atau sering disingkat sebagai monadelphus, di mana seluruh filamen itu bersatu atau melekat menjadi satu berkas, seperti terjadi pada bunga hibiscus. Hibiscus rosaceinensis itu kembang sepatu Malvaceae. Anggota suku Malvaceae ini, baik itu Hibiscus rosaceinensis kembang sepatu maupun ada yang lain, misalnya Hibiscus sabdariva itu rosella, atau Hibiscus tilaceus pada waru, atau Malvaviscus arboreus, atau misalnya pada kapas itu namanya Gossypium. Itu semua Malvaceae. Semua punya stamen yang monadelphus. Stamen monadelphus, filamennya menjadi satu, sementara anteranya bebas. Filamen yang menjadi satu dan berbentuk tabung pada Malvaceae ini disebut juga sebagai staminal culum. Staminal culum. Ya, atau dalam bahasa Inggris disebut staminal tube. Tabung stamen. Nah, adelphus yang kedua adalah diadelphus. Diadelphus ini manakala stamen atau filamen itu bersatu dalam 2 ikatan. Contohnya pada Fabaceae, pada kacang-kacangan. Pada Fabaceae ada 10 stamen, 9 stamen menjadi satu, dan 1 stamen itu bebas. Kondisi demikian disebut sebagai diadelphus, 2 berkas stamen. Kemudian ada juga stamen-stamen yang filamennya berikatan lebih dari 2 berkas. Kita sebut sebagai polyadelphus. Contohnya pada bunga jeruk-jerukan atau rustacea. Pada bunga citrus itu filamen-filamennya, misalnya 3 filamen atau 4 filamen itu bersatu menjadi satu berkas. Sementara anteranya bebas. Sehingga di dalam bunga jeruk itu lebih dari 2 berkas filamen. Ini kondisi seperti ini kita sebut sebagai polyadelphus. Nah, perlekatan yang lain adalah disebut syngenesius. Pada syngenesius, filamennya justru yang bebas, tapi anternya yang bersatu. Kalau tadi anternya bebas, filamen bersatu. Kalau syngenesius itu filamennya bebas, anternya bersatu. Contohnya pada bunga matahari. Stamen bunga matahari itu anteranya bersatu pada Asteraceae. Ya, nanti kita lihat fotonya. Terus yang ketiga, kohesi yang ketiga kita sebut sebagai synandrous. Tipe kohesi stamen ini terjadi manakala seluruh stamen itu menyatu. Contohnya pada bunga labu cucurbita. Kita lihat fotonya. Nah, ini gambar setkan, ya. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah
stamen monadelphus atau monoadelphus, di mana filamen-filamen ini stamennya ini adalah stigma, ini adalah cabang stilus, dan stamen atau benang sarinya ada di tepi-tepi ini. Yang kuning-kuning, biasanya terlihat kuning, itu adalah anteranya. Dan filamen-filamen bersatu membentuk tabung seperti ini. Kondisi demikian disebut monadelphus atau monoadelphus. Dan tabung stamen yang terbentuk ini disebut staminal kulum. Ini terjadi khas pada malvasia, pada kapas, dan pada kembang sepatu. Kondisi kedua kita sebut sebagai diadelphus, di mana ini terjadi pada Fabaceae, kacang-kacangan. 10 stamen, 9 stamen menjadi satu, dan 1 stamen lepas. Ya, menjadi 2 berkas stamen seperti ini. Ini disebut diadelphus. Kondisi ketiga kita sebut sebagai polyadelphus. Polyadelphus ini terjadi pada rotasi, di mana beberapa filamen itu menggabungkan diri menjadi satu berkas, sehingga terdapat lebih dari 2 berkas filamen, berkas stamen di sini. Ini terjadi pada rotasi, pada jeruk, pada sitrus, dan kondisi ini disebut polyadelphus. Nah, kondisi yang lain adalah disebut syngenesius. Syngenesius ini filamennya bebas, tapi yang bersatu justru anteranya. Ini terjadi pada Helianthus anus atau stamennya bunga matahari. Nah, pada bunga labu, pada cucurbita, seluruh stamennya bersatu, dan kondisi seperti ini disebut synandrius. Synandrous itu kondisi di mana seluruh stamen menyatu. Ini adalah monadelphus pada hibiscus, ini adalah diadelphus pada Fabaceae, ini 1 stamen, ini 9 stamen yang lain, dan ini adalah stilusnya. Pada monadelphus ini stamennya, dan ini adalah staminal kulum yang merupakan penyatuan dari filamen. Kemudian pada rotasi kita bisa lihat ini adalah polyadelphus. Ya, ini satu berkas filamen yang bersatu. Ya, beberapa filamen 1, 2, 3, 4 menjadi satu berkas. Dan di sini terdapat lebih dari 2 berkas filamen. Disebut polyadelphus. Nah, ini syngenesius, ya. Syngenesius yang ada pada Helianthus anus. Jadi struktur bunga Helianthus anus seperti ini. Ini adalah dari bunga tengahnya. Nanti kita pelajari bahwa bunga matahari itu perbungaan dengan beberapa tipe bunga. Ini adalah bunga tengah, ya. Dan bunga tengah dia ini corolla atau koronanya, ya. Kemudian ini adalah ovarium, kemudian ini ada papus, ya. Papus. Nanti kita pelajari apa itu papus, ya. Kemudian ini adalah stamen di mana anteranya bersatu. Ini adalah stilus yang bercabang. Demikian juga pada Bidens pilosa. Bidens pilosa ini asterasi juga, masih satu suku dengan Helianthus anus. Kita bisa tunjukkan ini adalah stamen yang bersatunya, kita sebut kondisinya adalah sebagai syngenesius. Nah, berikutnya adalah gambar labu, ya. Pada labu ini struktur bunga labu, ini ovariumnya yang inverus, perhiasan bunganya di atas, ovariumnya di bawah. Ovarium seperti ini disebut ovarium yang inverus. Stamennya bersatu semuanya. Ini adalah struktur stamen dari labu ini, ya. Stamen yang bersatu seperti ini disebut synandrous. Baik, kita lanjutkan bagaimana perlekatan antera ke filamen. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa stamen itu terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu antera dan filamen. Antera itu berlekatan pada filamen itu pada beberapa bagian yang berbeda. Ada yang disebut basifix. Basifix ini kondisi di mana filamen itu melekat erat pada dasar antera. Jadi di bawah antera. Contohnya pada bunga solanum. Solanum ini bunga terong-terongan itu, atau cabai-cabean. Kemudian ada juga tipe filamen perlekatan yang disebut sebagai
tipe perlekatan antera yang disebut sebagai adnatus, di mana seluruh sisi antera itu berlekatan dengan filamen, mulai dari basal sampai ke ujungnya. Kemudian jika filamennya melekat pada bagian belakang, bagian dorsal dari antera, kita sebut sebagai dorsifik. Oh ya, filamen adnatus itu contohnya adalah pada bunga Michelia. Michelia ini salah satunya coba nanti kita lihat pada Michelia cempaka atau cempaka, bunga cempaka ya. Dorsifik itu pada Bauhinia variegata. Bauhinia ini bunga yang seperti kupu-kupu itu yang warnanya pink. Nah, kalau dia melekat pada belakang tapi hanya pada satu titik disebut versatil. Contohnya pada Poaceae. Jadi pada Poaceae atau Gramineae, bunga rumput-rumputan itu, anteranya melekat pada titik, satu titik saja pada filamen, sehingga anteranya bisa goyang-goyang. Beda dengan dorsifik ataupun adnatus yang melekat erat. Pada versatil, anteranya bisa goyang. Nah, ini kita lihat beberapa tipikal antera. Ya, ini yang basifik. Ini adalah adnatus. Dari bawah ke atas itu melekat. Adnatus. Ini adalah dorsifik dan ini adalah versatil. Ya, adnatus ini pada ini Michelia. Ini tipe bunga Michelia. Baik, berikutnya bagaimana kepala sari atau antera itu bisa membuka. Jadi sebagaimana kita sampaikan tadi, bahwa di dalam kepala sari ada kotak sari yang berisi polen. Nah, polen ini akan tersebar ketika terjadi proses polinasi. Nah, keluarnya polen dari TK-nya atau dari anteranya ini bermacam-macam caranya. Ada TK itu belah, membujur itu artinya dari atas ke bawah, atau dia melintang, transversal dari kiri ke kanan. Dan keluarlah polennya dari situ. Yang stamen-stamen yang mempunyai antera dengan pola pemecahannya itu membujur atau membuat celah membujur, itu contohnya pada stamen bunga matahari tadi, atau pada begonia, atau pada malvaceae, hibiscus dan gossypium. Itu pembelahan anteranya secara membujur. Pada Euphorbiaceae, antera keluar dari celah melintang. Jadi si anteranya memecah dengan celah melintang. Sementara pada Solanum tuberosum, pada kentang, polennya keluar dari antera itu melalui pori atau lubang, sehingga disebut porodehiscent. Dan lubang ini terdapat pada pangkal dari si antera, di bagian atas biasanya. Kemudian pada Lauraceae, pada Persea americana, pada Cinnamomum burmanii. Persea americana itu adalah pokat, Cinnamomum burmanii itu adalah kayu manis atau kulit manis. Itu bunganya, antera dari bunganya itu memecah seperti ada lubang, tetapi lubangnya mempunyai katup. Nah, proses pengeluaran polen dari antera seperti ini disebut valvidation. Jadi caranya melalui lubang berkatup atau valve. Ini contohnya pada Lauraceae. Jadi polen keluar dari sini, dari lubang-lubang di atas ini. Ini adalah stamen dari Lauraceae. Ya, stamen Lauraceae seperti ini. Di pangkalnya ada kelenjar madu. Ya, di sini. Nah, di sini ini adalah katup-katup dari anteranya. Ya, ini posisi polennya sudah keluar. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang gynosium. Gynosium ini dikenal dengan nama lain yaitu pistilum atau putik dalam bahasa Indonesia. Dalam diagram bunga, pistilum ini merupakan lingkaran keempat atau lingkaran yang paling dalam, paling sentral di tengah daripada diagram bunga. Kita ulangi lagi, lingkaran paling luar adalah kelopa atau sepal, kedua adalah mahkota atau petal, ketiga adalah stamen, dan keempat adalah putik atau gynosium ini.
Putik merupakan alat kelamin betina dari bunga dan mempunyai karpel-karpel yang terbentuk dari megasporofil, ya, atau daun-daun, merupakan perkembangan dari daun-daun yang reproduktif, sporofil, megasporofil, bisa satu karpel atau lebih. Nah, putik ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama disebut stigma. Stigma ini adalah kepala putik. Ya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini adalah stigma, kepala putik. Di bawah stigma ada stilus. Stilus ini tangkai putik. Dan tangkai putik ini juga beragam nanti. Kemudian di bagian bawah dan merupakan bagian terpenting dari alat reproduksi betina ini adalah ovarium. Ovarium ini merupakan bakal buah, ya, nanti yang akan berkembang menjadi buah biasanya dari ovarium ini, dan di dalamnya terdapat ovulum atau bakal biji. Inilah yang menjadikan penerus generasi dari bunga itu. Putik biasanya duduk di reseptakulum atau dasar bunga. Baik, bagian pertama dari putik ini adalah kepala putik. Kepala putik disebut juga stigma. Stigma merupakan bagian terminal yang terdapat di atas stilus, yang fungsinya itu pada polinasi untuk menerima serbuk sari. Nah, jumlah dan bentuk dari stigma ini beragam. Ada sesuai dengan jumlah karpel. Jadi stigma ini juga punya lobus-lobus, punya bagian-bagian. Jadi terbagi sesuai dengan jumlah karpel. Sehingga berdasarkan pembagian ini ada stigma yang hanya satu lobus, ada yang 2 lobus, 3 lobus. Artinya ada unifidus, bifidus, trifidus, tetrafidus, pentafidus, dan juga multifidus. Bentuk stigma pun beragam. Ada yang capitatus, membulat seperti pada hibiscus, pada kembang sepatu, stigmanya membulat, atau membentuk garpu pada Tridax procumbens, atau seperti bulu sikat. Jadi sikat-sikat feather-like, itu seperti pada poaceae, pada rumput-rumputan. Nah, kemudian yang kedua adalah stilus. Stilus ini biasanya memanjang, ya, di atas ovarium. Anda perhatikan saja stilusnya hibiscus, itu putih memanjang. Ya. Tapi juga pada datura itu bisa panjang seperti itu. Tapi pada rumput-rumputan, stilus ini pendek, cukup pendek saja. Pada poaceae. Kemudian pada papaver itu tidak ada. Salah satu lagi yang tidak punya tangkai putik ini buah manggis. Anda bayangkan buah manggis. Ya, buah manggis itu ada tangkai, ada kelopak yang persisten, dan ada buahnya yang membulat. Kemudian di atas buah itu ada sesuatu yang menempel, yang jumlahnya 5, 6, atau 7. Dan itu biasanya menjadi pertanda berapa jumlah karpelnya. Dan itu yang digunakan untuk tebak-tebak buah manggis. Itu adalah stigma. Stigma dari bunga manggis yang tidak punya stilus. Sehingga dia menempel seperti itu. Lain lagi pada apiaceae. Apiaceae ini satu suku di mana jenis-jenis ini banyak dijadikan bumbu, ya, seperti daun sop seledri, itu Apium graveolens. Wortel juga di situ ada adas, ya. Ini apiaceae. Apiaceae stilusnya bentuk stilopodium. Stilopodium itu adalah pembengkakan bagian dasar stilus. Baik, tipe stilus. Kita lanjutkan ke tipe stilus. Tipe stilus ini berdasarkan letaknya ada 3. Bisa terminal, artinya di atas ovarium. Bisa juga lateral, dia di sisi ovarium, atau dia di bawah ovarium, disebut ginobasis. Stilus ginobasis di bawah. Jadi stilus itu, saya ulangi lagi, bisa terminal. Contohnya pada hibiscus, pada solanum, itu di atas ovariumnya ada stilus. Bisa lateral, di samping, contohnya pada mangga, atau kalau Anda punya kesempatan mengamati satu bunga dari ficus apa saja, boleh ficus benjamina, ficus lirata, ficus carica, buah tin itu, satu ovariumnya itu punya stilus yang tumbuh di samping, seperti bayangkan saja teko
teh itu, teh poci itu, pocinya itu, tekonya itu. Jadi stilusnya itu seperti leher tekonya itu. Kemudian pada lamiaceae atau labiate, juga pada verbinasi, stilusnya ini ginobasis. Stilus ginobasis itu adalah stilus-stilus yang muncul dari dasar dari, jadi dia karena di carplate, stilusnya muncul dari bawah, ya, dua karpel. Pada contohnya pada kemangi, musimum, ataupun pada salvia. Salvia ini adalah tanaman hias bunga, warnanya merah. Nah, bagian ketiga dari putih adalah ovarium. Ovarium merupakan unit dasar dari gynecium karena dia akan menjadi buah. Dia punya dinding buah, dinding bakal buah. Dinding ovarium itu disebut karpel dan mengandung bakal biji atau ovulum yang nanti akan menjadi penerus generasi berikutnya dari tanaman tersebut. Nah, berapa banyak karpel dari bakal buah ini tergantung. Ya, kita bisa tentukan itu dari ini ya. Cara menghitung karpel itu ditentukan dari misalnya menghitung stigma pada magister. Ya, pada tebak-tebak buah magister sebenarnya penebak jumlah karpel. Kemudian menghitung stilusnya. Jadi biasanya berapa karpel ya dari stilus juga bisa, atau menghitung lobus dari ovari. Jadi ovariumnya dipotong transversal ya, melintang. Kemudian kita hitung berapa dindingnya, berapa karpel, biasanya kelihatan. Atau menghitung jumlah ruang, atau juga menghitung barisan dari placenta. Nah, berdasarkan jumlah karpelnya, ovarium itu bisa monokarpel, yang satu karpel, contohnya pada kacang-kacangan. Pada petai Cina misalnya, itu adalah ovarium yang satu karpel, ya, yang membentuk buah itu kalau dia jadi buah kan buah petai Cina. Nah, itu dari ovarium yang satu karpel. Kemudian bisa dua karpel seperti pada solanacea itu dua karpel. Cempoka misalnya, kalau cempoka itu kita potong buahnya cara melintang, terlihat ada dua karpel di situ. Bisa tiga karpel pada kelapa, bisa empat karpel misalnya pada kapas, atau lima karpel itu pada hibiscus, kembang sepatu, dan bisa juga multikarpel misalnya pada anona. Nah, ini contohnya. Ini adalah ovarium dengan satu karpel pada buah-buah legum ini. Legum itu buah pada fabaceae, pada kacang-kacangan. Ya. Pada buah legum ini dia memecahnya pada dua sisi, tapi dia sebenarnya dua karpel. Ya. Dua karpel. Kemudian ada lagi pada solanacea dua karpel seperti ini, ya. Tiga karpel itu pada kokos. Kemudian ada empat karpel seperti ini, ya, dan ada 5 karpel tadi pada hibiscus seperti ini, ya. Nah, pada bunga-bunga yang punya lebih dari satu karpel itu biasanya karpel-karpel ini bisa berdekatan, bisa juga tidak, ya. Kalau karpelnya berpas satu sama lain, kita sebut kondisinya itu sebagai apokarp. Sementara kalau karpelnya bersatu itu sinkarpus, ya. Apokarpus itu bisa dilihat pada bunga mawar, di mana bunga mawar ini bunganya banyak karpel, tapi masing-masing karpelnya lepas. Nah, lain halnya pada tomat, misalnya pada solanum, karpelnya itu menjadi satu, sinkarpus. Seperti ini. Ya. Karpelnya berfusi jadi satu. Baik. Nah, ruang karpel sama seperti karpel tadi. Dia bisa juga dua, bisa satu, bisa dua, bisa 5, bisa juga lebih dari itu. Contohnya yang satu ruang misalnya pada dolichos, atau pada yang mudah diamati satu ruang itu pada pepaya. Kemudian dua ruang ini pada solanum. Jadi gini loh, akibat adanya dinding itu terbentuk ruang, ya. Ada dinding, ada sekat, itu terbentuk ruang. Nah, jumlah ruangnya itu beragam seperti ini. Ada yang tiga ruang, itu seperti pada alium. Alium itu adalah bawang,
bawang merah itu alum cepa, bawang putih allium sativum. Kemudian pada datura itu kecubung ya 4 ruang, pada hibiscus 5 ruang, abutilon itu lebih dari 5, banyak ruangan. Baik, kemudian kita lanjutkan pada plasentasi. Jadi sebagaimana kita ketahui tadi, di dalam bakal buah dalam ovarium itu ada bakal biji. Nah, bakal biji ini melekat pada dinding ovarium itu melalui suatu struktur yang disebut plasenta. Jadi plasentasi itu mengacu pada bagaimana sih bakal biji itu tersusun atau melekat di dalam bakal buah. Bakal biji melekat pada dinding bakal buah itu melalui struktur apa tadi disebut plasenta. Baik. Ada beberapa tipe plasentasi. Yang pertama itu tipe marginal. Biasanya ini pada Genesium apocar. Pada plasenta tipe marginal ini, dia bisa terbentuk alur di sepanjang belahan ventral dari ovarium itu, dan bakal bijinya itu melekat pada dinding karpel. Contohnya pada kacang-kacangan. Saya contohkan lagi pada buah legumnya itu, Fabaceae itu pada kacang panjang, ya, pada kacang panjang. Nah, ini juga marginal, ya, pada kacang panjang. Jadi dia melekat di pinggir. Ada berkas seperti alur di situ. Kemudian pada kembang sepatu, tipe plasentasinya adalah plasentasi aksiler, di mana bakal buah ini terbagi menjadi beberapa ruang. Kalau kita lihat di sini, ya, ada 3 ruang, dan si bakal biji terletak di bagian tengah ini, atau bagian ini disebut tipe ini disebut sebagai tipe aksiler. Contohnya pada tomat dan kembang sepatu. Kemudian pada bagian ketiga yaitu tipe parietal. Parietal ini biasanya diakibatkan karena ada sekat, sehingga dia bakal buah yang satu ruang itu karena adanya sekat di tengah terbentuk menjadi 2, dan bakal bijinya melekat pada bagian tepi dari dinding dalam ovarium seperti ini. Jadi di bagian tepi seperti ini. Ini nama parietal. Beda dengan aksiler. Aksiler itu di sudut. Ya, kalau parietal di tepi. Contohnya pada sawi. Sawi ini brassicasea. Salah satu tipe buah brassicasea itu adalah buah buah siliqua namanya. Di mana buah siliqua ini mirip buah polong-polongan pada kacang, pada mimosaceae itu mirip, tapi pada Fabaceae dan pada mimosaceae itu sama, semuanya legum. Tapi pada brassicasea ini buah siliqua itu dia punya sekat di tengah. Kalau legum tidak ada sekat, dan bijinya melekat pada sekat itu. Itu pada siliqua, pada brassicasea. Kemudian ada lagi bakal buah yang tumbuh pada bagian tengah dan tidak ada sekat. Bakal biji ini maksudnya ya. Bakal bijinya tumbuh di bagian tengah, tidak ada sekat, contohnya pada anyelir dan pada cabai. Dan tipe plasentasinya disebut tipe plasentasi sentral. Yang terakhir, plasentanya berkembang di bagian basal atau di bagian bawah dari bakal buah. Jadi bijinya itu melekatnya ke bawah. Contohnya pada bunga matahari. Kalau kalian lihat kuacinya matahari itu, dia melekatnya di bawah. Ya, ada plasentanya di bawah. Kuaci bunga matahari, kuaci rebo itu. Ya. Nah, ini sketsa dari plasentasi. Ini marginal presentation, ini free central, ini basal, ya. Ini axial, dan ini adalah parietal. Lihat pada axial ini dia di sudut, parietal dia di tepi. Baik. Selanjutnya kita sudah mempelajari 4 bagian dari bunga. Pertama kelopak. Kemudian kita sudah mempelajari 4 bagian dari bunga. Yang pertama adalah kelopak, yang kedua mahkota, ketiga adalah androsium, dan
keempat ginosium. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana betul kedudukan keempatnya itu dalam satu bunga. Kita sebut metode pelekatan atau metode penempatan satu sama lain dari keempat itu kita sebut sebagai insersi. Nah, insersi ini akan sangat tergantung posisi dari ovarium. Ada dua posisi ovarium di sini. Pertama, ovarium superior. Yang kedua adalah ovarium inferior. Ovarium superior itu posisi di mana ovariumnya terletak di atas sebuah bagian dari bunga, di atas androsium dan di atas periantium. Nah, seperti diperlihatkan pada gambar di sebelah kiri. Jadi ini adalah ovarium yang mempunyai posisi superior atau di atas. Jadi androsium dan perhiasan bunganya, mahkota maupun kelopaknya ini berada di bagian bawah. Ya, bagian bawah dari ovarium. Ini ada dua ketika ovarium superior itu ada dua bentuk ya. Kalau dia seperti ini di bagian bawah seperti ini disebut sebagai hipogini. Dan kalau dari dasar bunga ini terbentuk pelebaran dasar bunga yang disebut hipantium atau floral cup ini, dan kemudian perhiasan bunganya dan androsiumnya itu tumbuh di hipantium ini, maka kondisi seperti ini disebut perigini atau periginus. Kalau yang ini adalah hipoginus. Kemudian jika ovariumnya inferior, ovarium inferior itu kondisi di mana ovarium terletak di bawah perhiasan bunga, di bawah androsium. Ovary is below the point of attachment, di bawah titik perlekatan of the outer flower parts, bagian bunga yang paling luar, baik periantium maupun androsium. Nah, dengan kata lain, lingkaran terluar dari bunga itu melekat pada ovarium. Jadi hipantiumnya ini melekat. Beda dengan periginus tadi. Pada periginus hipantiumnya tidak melekat. Nah, kondisi seperti ini disebut kondisi bunga epiginus. Ya, jadi bunga epiginus ini jika hipantium itu melekat pada ovarium, di mana satu bunga dengan periantium dan androsium muncul di atas ovarium. Ya, biasanya kan di atas reseptakel. Nah, ini di atas ovarium. Kondisi seperti ini disebut kondisi seperti ini disebut epiginus flower. Baik. Nah, dari tadi kita bicara tentang lingkaran, tentang susunan, tentang bagaimana kedudukan kelopak, korola, androsium, dan ginosium. Dan susunan-susunan ini dituliskan sedemikian rupa menjadi apa yang disebut sebagai rumus bunga. Rumus bunga merupakan suatu sistem yang mencerminkan struktur suatu bunga melalui huruf-huruf dan angka, serta simbol-simbol khusus. Contohnya di sini saya tuliskan CA5, CO5, A10, G1, A10 sampai tak terhingga G1. Ingat ya. Nah, Anda harus selalu ingat dengan cacoak. Ya, cara ini cacoak. Ca itu calyx, co itu corolla, A itu adalah androsium, G itu adalah ginosium. Nah, dalam rumus bunga ini calyxnya 5 lepas, corolla 5 lepas, androsiumnya 10 sampai tak terhingga, dan ginosiumnya 1 karpel. Nah, ini rumus bunga. CA itu melambangkan calyx. Angka di atasnya itu melambangkan jumlah dari sepalnya. Artinya kalau begini CA5, calyx dengan 5 sepal. Sama seperti corolla. Corolla juga CO itu mahkota. X ini adalah jumlah petal. Contoh, CO3. Petalnya dengan beberapa lingkaran masing-masing 3 petal. Kadang-kadang CO itu ditambahkan Z. Z itu artinya zigomorph. Jadi kalau ketemu, kadang-kadang CO itu ditambah Z. Z itu artinya zigomorph. Zigomorph ini kondisi di mana simetrinya bilateral. Anda sudah tahu itu. Nah,
Kalau ada COZ 6 berarti korolanya zigomorf dengan 6 petal. Kemudian A itu melambangkan androsium. Androsium ini stamen. Dan X sekali lagi adalah jumlah dari stamen. Jadi kalau A dengan lambang tak terhingga berarti stamennya banyak. A 5 berarti stamennya 5. A 10 berarti stamennya 10. G ini adalah genesium, artinya putik. X adalah jumlah karpel. Jadi kalau G1 itu karpel, dan kadang-kadang G ini monokarpel. Kalau G2 bikarplet itu 2 karpel, G2. Nah, seperti ini ya. Ini adalah bisa Anda baca ya. Coba Anda coba baca. Ini berarti apa? Kalix ya. Ini jumlahnya petal. Kalix 5 sepal, sorry. Kalix 5 sepal. Corolla 5 petal lepas. Androsium atau stamennya 10 sampai banyak. Genesiumnya, kalau ada lambang garis seperti ini menunjukkan genesium yang superus. Artinya genesium atau putihnya itu di atas dasar bunga. Superus ya, dan punya satu karpel. Nah, ini contoh misalnya pada Fabaceae. Pada Fabaceae, famili kacang-kacangan, suku kacang-kacangan. Kalix 5, Corolla 5, Androsium 5 sampai banyak genesium 1. Ya. Kita coba baca rumus bunganya. Nah, ini pada Mimosae D ya, kita lihat Kalix 5 kalau ada lingkaran seperti ini berarti bersatu. Kalix 5 sepal bersatu, Corolla 5 petal bersatu, Androsiumnya 5 sampai banyak juga bersatu di bawah, genesiumnya satu karpel. Nah, pada Caesalpinia C atau Caesalpinia D kalau di sini, Kalix 5, lihat corollanya zigomorf juga 5. Jadi Kalix 5 sepal lepas, Corolla zigomorf 5 petal lepas, Androsium 10 dan genesium ini stamennya 10 berarti putiknya satu karpel. Baik. Kita lanjutkan dengan diagram bunga. Kalau tadi rumus bunga, sekarang diagram. Diagram bunga itu apa? The floral diagram. Diagram representation of flowers. Diagrammatic representation of flower are of a great. Ya, baik. Kita lanjutkan dengan diagram bunga. Jadi kita bisa menggambarkan bunga itu dengan diagram, dengan direpresentasikan dengan diagram. Jadi bisa merepresentasikan bunga itu secara diagramatis untuk memudahkan kita mengingat bagaimana susunan dari perhiasan ataupun bagian-bagian dari bunga tersebut, terutama ketika kita akan membandingkan, mempelajari evolusinya, ataupun kita akan menentukan daripada struktur taksonominya, maksudnya jenisnya, keanekaragaman jenisnya. Ya, menentukan dia jenis apa, mengidentifikasi juga bisa. Baik, kita lanjutkan dengan diagram bunga. Kalau tadi kita bicara rumus dengan huruf dan angka dan tanda lain, maka sekarang kita bicara dengan gambar. Jadi diagram bunga ini suatu representasi diagramatik dari bunga yang memungkinkan kita dengan mudah mengingat susunan, letak, dan kedudukan satu sama lain bagian-bagian bunga yang 4 tadi. Ini sangat penting dalam kita menentukan jenis atau menentukan menjadi karakter khas dari menentukan karakter khas dari bunga, sehingga kita mengetahui dengan mudah bisa mengidentifikasi, atau juga kita bisa membandingkan satu sama lain dari berbagai jenis dengan mudah, atau kita juga bisa mempelajari evolusinya. Ada 5 tipe umum yang harus kita ingat ketika kita menggambarkan bunga ini secara diagramatik. Jadi
Kita tadi sudah belajar tentang bagaimana bunga Hypogynous, bunga Periginus, dan bunga Epigynous. Bunga Periginus ini ada yang dengan hipantium yang bebas, Periginus dengan hipantium yang melekat, contohnya pada apel. Baik, sebelum kita menggambar kita harus ingat lagi ada 5 tipe bunga sehubungan dengan kedudukan satu sama lain. Kita tadi sudah belajar tentang bunga yang Hypogynous, ya, contohnya pada bunga lili. Kemudian bunga Periginus dengan hipantium yang bebas seperti pada bunga mawar. Bunga Periginus dengan hipantium yang melekat seperti pada apel. Setelah itu ada juga yang keempat, bunga Epigynous tanpa hipantium, contohnya pada honeysuckle. Kemudian Epigynous, bunga Epigynous dengan hipantium, contohnya pada evening primrose. Evening primrose. Nanti kita lihat. Nah, kemudian ini adalah tanda-tanda gambar yang biasa digunakan. Ya, kadang satu diagram bunga dan diagram bunga lain itu juga ada beda-bedanya dikit ya, tapi biasanya seperti ini. Jadi misalnya karpel itu biasanya dituliskan dengan bulatan, tergantung kondisinya. Kalau misalnya seperti dua karpel ya, bentuk dua begitu ya, ada yang bulat, ada yang macam-macam. Nah, kemudian ini karpel yang vestigial. Kemudian ini adalah sumbu bunga. Sumbu bunga ini, sumbu perbungaan ini biasanya digambarkan di luar diagram, di atas atau di samping atau di bawah. Kemudian ada lagi stamen. Stamen ini biasanya digambarkan dua bulatan seperti itu, ya, baik yang fungsional maupun yang tidak, vestigial. Kemudian ini menggambarkan karpel-karpel yang bersatu. Ini karpel dengan satu ruang, ini banyak ruang. Dan ini biasanya yang seperti kurung-kurung ini adalah perhiasan bunga, baik petal maupun sepal, ya, tergantung letaknya. Nah, kalau misalnya stamennya punya nektar, kelenjar madu, kelenjar nektar, dia juga bisa digambarkan di sini. Ini contohnya ya. Nah, ini adalah perhiasan bunga. Kalau kita lihat ini 3-3 ya. Ini perhiasan bunga yang paling luar, biasanya sepal. Yang ini biasanya petal, kemudian lingkaran. Nah, ini kan kita tadi menyebut lingkaran, ini lingkaran pertama, ini lingkaran kedua, ini lingkaran ketiga, dan putih pada lingkaran keempat atau lingkaran terdalam. Ini adalah stamen dan biasanya digambarkan adanya kelenjar nektar, ya, di sini. Kadang-kadang juga ada staminodium, di mana staminodium ini artinya stamen-stamen yang tidak membuahi. Nah, ini beberapa contoh diagram bunga. Kita lihat di sini ada misalnya, maaf. Nah, ini adalah contoh diagram bunga. Kita lihat di sini adalah diagram bunga hibiscus. Yang paling kiri ini dia. Kita lihat dari luar ini adalah kelopaknya yang menyatu. Ya, kelopak yang menyatu. Kemudian di dalamnya ini ada 5 perhiasan bunga, ya, 5 mahkota. Dan kemudian pada lingkaran ketiga ada stamen. Ditunjukkan di sini stamennya, filamennya bersatu membentuk tabung. Ini yang kita sebut sebagai stamen monadelphus, atau tabungnya itu kita sebut sebagai staminal column. Bagian tengah baru kita lihat adalah ovarium dengan banyak ruangannya, biasanya 5 di sini. Nah, pada diagram kedua ini khas brasikasi. Brasikasi ini disebut juga crucifery. Saya katakan tadi Brassica atau sukunya itu Brassicaceae. Nama lainnya adalah crucifery. Dia kenapa crucifery? Karena dia punya 4 perhiasan bunga yang bersilangan. Coba lihat di sini. Yang hijau ini adalah kelopaknya. 4, 1, 2, 3, 4. Dan yang merah adalah mahkotanya, 4 juga. 4 bersilangan seperti salib. Tanda salib. Ini tanda salib. Makanya namanya crucifery. Nah, bunga Brassica ini punya berapa tadi stamennya? Stamennya betul 6. Bagaimana kondisi stamennya tadi?
6, 4 panjang dan 2 pendek. Namanya Tetradinamus. Dan dia punya satu putik dengan 2 karpel. Ini 2 karpel. Ya, ini dengan jelas dia menunjukkan bagaimana posisi dari ovulum bakal biji. Pada diagram bunga ketiga kita lihat ini adalah bunga Catharanthus. Ini agak beda lagi dari ya. Nah, pada bunga Catharanthus terdapat 5, 1, 2, 3, 4, 5 dan ada satu lagi di sini. Ini biasanya brakteanya ya. Catharanthus ini pada Nyctaginacea. Ini contohnya Catharanthus rosseus ya. Catharanthus tapak dada. Ini ada 5 kelopak dan 5 mahkota yang bersatu. Dan kemudian lihat di sini ada stamen yang menyatu pada mahkota. Namanya stamen epipetal. Ya, dan ini adalah ovariumnya atau putihnya. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kuliah hari ini. Semoga dapat membantu pemahaman saudara untuk memahami struktur bunga. Sampai jumpa pada perkuliahan mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.